Ular emas ini ingin melahirkan ular berkepala 9. Ia menggunakan kekuatan sihir untuk berubah menjadi gadis cantik. Kemudian seekor ular menghampirinya. Seketika ular itu berubah menjadi pria tampan. Mereka adalah dewa ular. Di hari pernikahan mereka, permata penjaga klan ular Nakin bersaksi kepada mereka. Mereka akan melahirkan seorang putra. Keduanya sekarang sedang jatuh cinta. Mereka tidak mengenal seseorang pria berwajah elang. Dia adalah ancaman bagi mereka. Karena ingin mendapatkan permata pelindung klan ular Nakin. Pada awal hari ditunjukkan tempat menyimpan permata kepada murid-muridnya. Sementara Raja Ular dan istrinya sedang bermain. Pria berjanggut hitam itu membawa adiknya untuk mencuri permata itu. Pada saat yang genting, Raja Ular muncul. Dengan mudah Raja Ular dapat menangani mereka. Mereka dipukuli sampai tidak mampu melawan. Namun pria berjanggut pura-pura memohon pada Raja Ular. Kemudian menyerangnya saat lengah. Rekannya mengambil kesempatan itu. Mereka bekerja sama menyerang Raja Ular. Lalu mereka melemparkan Raja Ular itu ke bawah jurang. Para bandit akhirnya mendapatkan permata itu. Tapi meski jatuh ke jurang, Raja Ular muncul dalam wujud aslinya. Dan kemudian menangkap bandit. Raja Ular berubah menjadi ular kepala 5 untuk melawan mereka. Namun kini pria berkumis itu melemparkan bedak kuning ke arah Raja. Raja Ular langsung tereksekusi. Pada saat ular emas tiba, Raja Ular itu sudah sekarat. Dia memberitahu istrinya bahwa dia harus membawa kembali mutiara itu. Kemudian Raja meninggal di pelukan istrinya. Ular emas memeluk suaminya dan menangis sekencang-kencangnya. Di sisi lain bandit telah membawa permata itu. Kepala elang memberitahu berani berkata-kata. Mata gadis itu berubah. Sopir merasa telah bertemu dengan setan. Saat gadis kecil itu berjalan, jejak di tanah sangat berbeda. Gadis kecil itu kemudian berubah menjadi ular emas. Dia ingin menemukan Raja Ular yang bereinkarnasi di dunia manusia. Karena pria berjanggut hitam membunuh Raja Ular tahun itu, dia ingin mencari Raja Ular yang bereinkarnasi pada manusia. Ular emas telah berubah menjadi seorang gadis kecil. Dia mengetahui Raja Ular adalah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Sesuai dengan informasi guru, hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-9. Ular emas membawa kotak hadiah untuknya. Ketika dia datang untuk melihat anak itu, ular emas selalu kehilangan kesempatan untuk dekat dengan bocah itu. Ular emas hanya bisa duduk di pinggir jalan. Pada saat ini anak pembantu datang untuk menghibur ular emas. Ular emas akhirnya mengetahui hari ini juga ulang tahun anak pembantu. Ular emas merasa ada yang tidak beres. Ternyata saat Raja Ular reinkarnasi, 2 anak lahir pada hari itu. Ular emas kemudian pulang, lalu bertanya pada gurunya mengapa prediksinya salah. Rupanya ada 2 anak laki-laki merayakan ulang tahun hari itu. Orang yang bisa membantunya hanya ada 1. Dia langsung ditanya siapa gurunya. Ular emas mengatakan bahwa orang itu adalah dia. Karena hanya ular emas yang paling dekat dengan Raja Ular. Hanya dia yang tahu siapa Raja Ular yang sebenarnya. Guru memberi ular emas sebuah gelang. Guru menyuruhnya menemukan Raja Ular dalam 5 hari. Jika dia melewatkan periode akan menunggu bertahun-tahun lagi. Ular emas mengingat waktu yang dihabiskan bersama suaminya. Dan tiba-tiba teringat ciri di bawah kaki Raja Ular.
Raja pernah memberi tahu tanda di kakinya pada istrinya. Generasi penerus Raja Ular pasti ada tanda jejak sejak lahir. Akhirnya ular emas telah menemukan cara mengetahui Raja Ular yang bereinkarnasi. Ular emas menyelinap ke kamar tuannya. Kemudian menunggu anak itu tertidur lelap. Saat hendak melihat kaki anak itu menggunakan kaus kaki saat tidur. Ular kuning melepas kaus kakinya untuk melihat tanda. Namun anak itu bangun dari tidurnya. Ular emas dengan cepat berubah menjadi ibu anak itu. Dia kemudian menyuruh putranya mandi. Saat ular emas hendak pergi, kemudian ibu kandungnya masuk. Ular emas itu hanya bisa berubah menjadi anak itu. Sang ibu membawa ular emas ke lantai pertama untuk menghadiri pesta. Karena kemunculan ular emas, pelayan sangat ketakutan. Pria berkumis mengundang pembunuh ular untuk datang. Bunyi seruling menyebabkan ular emas itu jinak. Setelah pembunuh ular meniup trompet beberapa saat, ular emas tidak tahan lagi. Dia kembali ke wujud aslinya, lalu dikendalikan oleh suara seruling dan merangkak ke dalam keranjang. Adik pria berkumis ingin membunuh ular emas. Tapi pria berkumis bilang ular adalah dewa. Jadi mereka tidak bisa menyakiti ular emas. Pria berkumis meminta pengawal melepaskan ular emasnya. Mereka semua merasa sangat aneh dengan tindakan pria berkumis itu. Karena dia juga benci ular. Pria berkumis itu mengatakan dia melakukannya karena ingin melindungi citranya. Bahkan dia diam-diam memberi isyarat kepada pengawal itu untuk membunuhnya. Setelah pengawal membawa ular emas ke suatu tempat liar, dia menuangkan alkohol padanya, kemudian segera menyalakan api untuk membakar ular emas tersebut. Namun tidak lama kemudian ular emas itu berubah menjadi ular raksasa, lalu memuntahkan api. Pengawal pun langsung terbunuh. Karena dia ingin melihat siapa Raja Ular yang bereinkarnasi. Ular emas diam-diam menyelinap ke dalam ransel anak itu. Mereka berada di dalam mobil sekarang. Ketika seekor elang menabrak mobil mereka, semua orang di dalam mobil pingsan. Ular emas merasa dalam situasi yang buruk. Jadi dia keluar dari ranselnya dan merangkak ke tempat duduk supir. Ular emas itu mengendarai mobil ke sekolah. Semua orang di dalam mobil tidak sadar. Agar masuk ke keluarganya, ular emas itu menyamar sebagai anak yatim. Dia mengaku tidak makan selama beberapa hari. Anak itu berjanji tidak akan membiarkannya kelaparan lagi. Setelah anak itu membawa pulang ular emas, nenek tidak setuju untuk mengadopsinya. Anak itu mengatakan bahwa dia telah berjanji. Pria berkumis senang karena anaknya adalah pria yang menepati janjinya. Dia setuju untuk mengadopsi ular emas itu. Akhirnya ular emas mampu menyelidiki siapa Raja Ular yang bereinkarnasi. Pada saat mereka sedang berenang, ular emas berubah menjadi ikan. Pada saat hendak melihat kaki kedua bocah itu dengan jelas, kemudian muncul jaring. Ternyata kakak ipar pria berkumis itu menangkapnya lalu memasukkannya ke dalam toples. Ternyata dia ingin memberikan hadiah ini pada menantu. Pada saat yang sama seorang wanita datang ke rumah mencari ular emas. Saat ini pria berkumis merasa ada yang tidak beres. Dia bergegas naik ke lantai atas untuk mencari bulu itu. Dia bisa menggunakan bulu untuk melihat klan ular. Setelah mencoba beberapa kali di banyak posisi, tetap tidak ada respon. Pada saat pria berkumis itu merasa nyaman, kemudian iparnya membawa ikan dalam mini akuarium. Pada saat pria berkumis mengarahkan bulunya ke akuarium itu, bulu itu meledak. Pria berkumis itu sangat bingung. Dia sadar ular itu telah memasuki rumah mereka. Pria berkumis itu dengan cepat membuat alasan untuk pergi ke tempat lain. Ketika ular emas keluar dari akuarium, pembunuh ular melihatnya. Pembunuh ular melempar bedak kepada ular emas. Dibuatlah lingkaran api. Saat mereka mencoba membunuh ular emas, dia berubah menjadi ular raksasa. Mereka melarikan diri karena takut. Namun ular emas hanya memindahkannya ekor dan mampu menghancurkan kerumunan. Mereka kemudian dibunuh oleh ular emas. Setelah itu ular emas pergi ke anak itu. Dia menggunakan sihir untuk mempesona anak itu dan temannya. Lalu dia membawa mereka ke suatu tempat. Akhirnya ular emas itu bisa melepas sepatunya. Tapi kaki anak itu tidak memiliki tanda Raja Ular. Mungkinkah Raja Ular telah menjelma menjadi anak pelayan? Ular emas dengan cepat mengamati gerak kaki pelayan. Tapi hasilnya menyebabkan ular emas tumbang. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.